Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Hari ini ada semua kan? Ada satu orang hadir ya? Namanya apa? Gizi. Kalau itu nanti kita doakan kalau sakit biar diberi kesembuhan ya. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan membahas tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Tapi sebelum materi dimulai, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan yang dipimpin oleh teman kamu. Silakan ke depan, Krisha. Siap ya? Semangat, semangat. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sebelum dimulai juga materi, kita akan ambil kelas kelas untuk memimpin doa dulu ya, biar kita diberi kemudahan dan kelancaran selama kita belajar di PN. Kelas silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Nah, materi kita yaitu tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Intinya hari ini Ibu akan membahas pada zaman nenek moyang kita belum punya agama. Kita hanya memiliki tiga kepercayaan: animisme, dinamisme, dan dogmatisme. Animisme percaya kepada roh nenek moyang. Dinamisme kepada benda-benda. Dogmatisme percaya kepada Nah, proses masuknya Hindu Buddha ada berapa?
ada 2 begini, yang 4 begini. Jadi satu dewa memiliki 6 tangan. Ya, nah itu kendaraannya adalah gajah. Kalau siwa apa? Ular. Jadi karena dia dewa perusak, penakut, jadi dia lambangnya adalah ular. Nah sekarang kitab suci agama Buddha apa? Tripitaka. Tri artinya? Pitaka ke keranjang. Ya, dari Abhidhamma Pitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka. Di kerajaan Sriwijaya, yaitu di Palembang ini, itu ada sekolah biksu. Coba ketua kelas, apa ciri-ciri biksu? Palanya botak, selain botak apa? Bajunya oranye, selain oranye apa lagi nih? Ayo, selain oranye apa lagi? Ayo, ya, ayo. Ini apa? Jadi ciri-ciri Buddha atau ciri-ciri biksu, pertama berambut botak, tapi nggak semua yang botak dibilang biksu. Yang kedua bajunya berwarna oranye, bajunya seperti ihram tanpa dijahit. Yang ketiga apa? Tidak memikirkan duniawi. Meninggalkan kehidupan duniawi. Dia tidak boleh menikah, tidak boleh memikirkan dunia. Dia hanya memikirkan untuk mencapai nirwana. Gimana caranya? Yaitu ciri-ciri biksu. Dan agama universitas di Sriwijaya bernama Universitas Nalanda, yaitu sekolah untuk pendidik biksu. Kita kembali lagi ke kerajaan di Bogor, Jawa Barat. Ini kan ada rumah negara ya, ada 7 buah prasasti. Yang siapa yang menyebutkan? Siapa saja itu yang bisa menyebutkan 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara? 1, Ciarutan. 2 apa lagi? Kebun kopi, pasir awi, jambu, terus apa lagi? Tugu, Cidanghiang dengan ada 7. Ya, ada 7 peninggalan prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Nah ini yang kemarin KPD, ya ini, nah ini Bu. Nah ibu balikan lagi. Ya. Ini LKPD lembar madrasah didik. Nah ini kita ulangi lagi. Nah di sini hasil pengamatannya. Nah ini candi ada yang bercorak Hindu dan ini bercorak Buddha. Candi yang bercorak Hindu adalah candi Prambanan. Candi yang bercorak Buddha adalah candi Borobudur. Ya. Nah ini posisinya. Nah, berikut sini ada lagi bagaimana sih prosesnya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini ada sini ya. Nah, ini kerajaan Kutai. Nah, ini letaknya di mana? Dan peninggalan ini ada yang 7 buah prasasti peninggalan dari kerajaan Kutai. Nanti untuk kerajaan Tarumanegara
yaitu dengan beberapa proses yang dibawa oleh 4 teori, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Arus balik ya. Nah, untuk yang berikutnya nanti akan Ibu bahas kembali tentang materi berikutnya tentang Islam itu nanti ya. Nah, sekarang ini kita cek kembali LKPD-nya dulu ya. Kelompok 1 mana? Dari kelompok 1 mana? Dicek kembali. Cek kembali ya, ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Kelompok 6 ini dicek kembali. Terus kelompok 6. Kelompok 4 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 kelompok 5 mana? Nah, kamu dicek kembali yang sudah kamu isi itu, dicek kembali uraiannya, kira-kira ada dari kesulitan tidak? Dicek kembali. Dicek kembali, ada kesulitan tidak? Nah, dicek kembali. Ini untuk kelompok 4 ini tolong kamu capek lebih yang prosesnya jelaskan. Berdiri, jelaskan. Oh, berdiri situ aja, bacakan. Berdiri. Agama. Proses masuknya. Bagaimana proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia? Agama Hindu Buddha sudah mulai berkembang di Indonesia sekitar abad keempat. Periode ini juga dikenal dengan masa Nusantara di Indonesia. Perkembangan kebudayaan Indonesia, Hindu Buddha sering dikenal dengan istilah Indianisasi. Berikut ini adalah beberapa teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori Ksatria yang dibawa oleh para prajurit, teori Brahmana yang dibawa oleh para pendeta, teori Waisya yang dibawa oleh para pedagang, dan teori Arus yang dibawa oleh pertukaran kerajaan. Kerajaan Mandarin Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama bersama Hindu Buddha yang terletaknya di Mataram. Raja pertama Kutai bernama Kumbhaka. 2. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan yang terletak di daerah Karawang, Bogor. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada abad 7 Masehi. Pusat kerajaan belum dapat dipastikan, tetapi sebagian besar memiliki daerah Palembang sebagai pusat. Nah, kamu coba sini, jawaban kamu sini, nanti Ibu cek satu. Yang ini yang jawab ya. Yang menjawab teorinya siapa kemarin? Teori siapa teori? Jelaskan teori siapa yang jawab? Kamu ikut aja teorinya. Ini teori masuknya Indonesia ke Indonesia. Teori masuknya Indonesia. Satu aja. 1 teori Ksatria, 2 teori Waisya, 3 teori Brahmana, 4 teori Arus balik. Nah, yang ini silakan. Ini sekarang kamu yang jurnal refleksi nomor 1 saya jawab. Yang ini, jelaskan. Berdiri. Apa saja yang telah kalian lakukan dalam menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru dengan cara membaca lembar kerja peserta didik dan mencari materi yang diperlukan. Yang keduanya siapa? Yuk, aja, berdiri. Adalah kendala yang kami hadapi selama proses pembelajaran hari ini. Tidak ada kendala yang kami hadapi hari ini. Semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang nomor 3 aja siapa? Yuk, kamu dulu. Saya kembali tentang materi yang telah jelas dan mengenai Yuk, sekarang bagian kamu. Nih, siapa jawab ini siapa? Yang jawab ini siapa kemarin? Yuk. Ayo. Sendiri. Ya, bisa. Cukup. Sebelah sini, Neng.
pelajari, nanti kamu pahami ya apa sih tujuannya kita membuat Hindu Buddha adalah untuk mengetahui dari mana agama Buddha itu masuk ke Indonesia ya. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang Islam dan Ibu Dipa Sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi